Globalisasi adalah fenomena di mana interaksi dan integrasi antara orang, perusahaan, dan juga pemerintah dari berbagai negara terjadi dengan cepat, terutama dalam hal perdagangan, investasi, teknologi, dan budaya. Fenomena ini biasanya terkait dengan kemajuan dalam teknologi komunikasi dan transportasi yang memungkinkan pertukaran informasi, barang, dan ide-ide secara lebih efisien di seluruh dunia. Globalisasi telah memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi, politik, budaya, dan juga lingkungan. Nah, di sini saya akan memaparkan etika, nilai, dan tantangan global. Yang pertama ada hak asasi manusia dan etika global. Yang pertama ada teori-teori hak asasi manusia. Nah, pemikiran mendasar tentang hak asasi manusia berasal dari teori hak alamiah, teori hak kodrat yang bermula dari teori hukum kodrat. Selanjutnya ada deklarasi PBB tentang hak asasi manusia. Nah, deklarasi hak asasi manusia PBB Piagam Internasional hak asasi manusia ini digunakan untuk merujuk pada 3 instrumen dan hak asasi manusia yang dibuat oleh PBB dan protokol opsionalnya. Nah, ada 3 dokumen. Yang pertama yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan yang kedua Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan yang ketiga Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Aspek hak asasi manusia ini merupakan prinsip dasar yang harus dimasukkan dalam semua konstitusi negara yang baru. Nah, maka implementasinya itu harus memasukkan hak asasi manusia ke dalam peraturan perundang-undangan negara. Dan poin selanjutnya ada masalah etika yang timbul dari praktik hak asasi manusia. Nah, praktik hak asasi manusia ini menimbulkan banyak sekali permasalahan etika yang patut mendapat perhatian, terutama dalam konteks internasional. Nah, ada 3 faktor utama yang sering dianggap penting secara budaya. Nah, globalisasi telah menyebabkan terjadinya pertukaran budaya yang cepat antar negara-negara di dunia. Namun terdapat juga risiko hegemoni budaya ketika budaya yang lebih kuat secara ekonomi atau politik yang digantikan atau diasimilasi oleh budaya yang lebih lemah. Pentingnya etika global akibat perubahan dari masyarakat tradisional yang relatif homogen menjadi masyarakat yang pluralistik global, maka secara langsung telah terjadi krisis dalam masyarakat global tersebut. Nah, di sini etika universal itu bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan kebingungan dan konflik yang muncul di dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan nilai dalam masyarakat global. Kita harus akui bahwa globalisasi telah membawa kita terhadap dunia luar. Karena banyak sekali perubahan-perubahan cepat di segala aspek kehidupan kita. Dan globalisasi juga mempunyai dampak, yaitu ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dan tantangannya dalam masyarakat global mencakup sejumlah kompleksitas yang muncul akibat perubahan-perubahan aspek. Yang pertama ada aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, dan juga aspek teknologi yang terus berlangsung dengan hari-harinya. Juga ada beberapa tantangan nilai yang umumnya dihadapi oleh masyarakat global. Yang pertama ada tantangan di bidang ekonomi. Sebagai sebuah proyek ekonomi, globalisasi telah mempromosikan dan melegitimasi pemusatan struktur-struktur kekuatan multisegi yang disebut neoliberalisme. Yang kedua ada tantangan di bidang kebudayaan. Pada era globalisasi saat ini, banyak sekali budaya-budaya yang sudah melokal seperti budaya K-pop, budaya Barat, dan budaya India yang lainnya. Nah, pada era globalisasi ini, mengelola suatu bangsa yang luas dan besar seperti Indonesia tentu bukan merupakan hal yang mudah. Nah, yang terakhir ada tantangan di bidang politik. Globalisasi sebagai isu kontroversial telah menciptakan celah besar dalam kehidupan politik negara.
menghancurkan budaya lokal, serta merobek sekat antar negara. Ancaman terhadap kehidupan manusia akibat globalisasi juga semakin beragam. Tidak hanya datang dari perang besar atau nuklir, tetapi juga dari kekuatan radikal yang berkembang di masyarakat dunia yang melahirkan terorisme. Sementara dampak globalisasi terhadap ekonomi dunia adalah kemiskinan dan kesenjangan global. Yang kedua ada krisis pangan dunia. Yang ketiga ada pencucian uang yang globalisasi telah menyatukan dimensi sosial, ekonomi, politik, keamanan, budaya, dan lingkungan melalui proses integritas, interkoneksi, dan ketergantungan. Oleh karena itu, masalah yang muncul tidak hanya semakin kompleks, tetapi melintas batas-batas nasional. Persaingan bebas dari Barat kini banyak mempengaruhi Timur. Sebaliknya, nilai kolektivisme dan kekeluargaan dari Timur juga mulai diadopsi Barat. Penyebaran nilai-nilai lintas budaya ini ditunjang oleh perkembangan teknologi dan informasi yang semakin masif. Akibatnya, nilai tradisional sebuah masyarakat mengalami pergeseran karena dipengaruhinya globalisasi. Selanjutnya itu pembahasan mengenai kebebasan, demokrasi, serta tantangan global dalam globalisasi. Nah, kebebasan sendiri itu terjadi karena adanya kebebasan dalam berpikir. Kebebasan yaitu kita mulai dari kebebasan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menyampaikan kritik, bagaimana cara kita menyampaikan gagasan, ide, saran bagi kita. Kita bebas melindungi hak segenap asasi manusia. Selanjutnya kita bebas juga mengekspresikan, mengomentari dalam berbagai media, entah itu kebijakan pemerintah, entah itu saran untuk membangun pemerintah. Itu hal-hal yang dimana kita dapat bisa mengekspresikan apa yang kita mau. Seperti dalam Universal Declaration of Human Rights, bahwa kita berhak atas kebebasan dalam menyampaikan kritik, mendapatkan informasi, mengeluarkan pendapat. Untuk itu tidak ada batasan dan tidak ada yang mencegah dalam hal apapun. Jadi kita bisa mengekspresikan apa yang kita mau. Kita bisa mengeluarkan pendapat, bisa mengeluarkan kritikan tanpa adanya larangan dari semua pihak. Tapi yang kita ketahui bahwa di Indonesia kebebasan mengeluarkan pendapat ini tentunya masih terlalu pro dan kontra, karena banyaknya orang yang mengeluarkan pendapat, kritikan, gagasan takut akan hal-hal yang dimana ada batasnya aturan atau regulasi. Yang kita ketahui bahwa kebebasan tentunya tidak ada batas, seperti halnya yang diungkapkan tadi oleh Universal Declaration of Human Rights, bahwa tidak ada batasan wilayah apapun dan tidak ada yang mencegah. Jadi yang kita ketahui bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia ini sangat riskan karena adanya ketakutan dari batasan adanya suatu ketentuan. Atau selanjutnya itu beralih ke demokrasi. Demokrasi di sini mengandung arti bahwa di Indonesia tersendiri itu kita dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, bagaimana dalam hal globalisasi ini? Kita ketahui bahwa negara-negara yang tidak menganut paham asas demokrasi ini tentunya tidak akan menerima dengan adanya ketentuan demokrasi ini. Karena ketentuan demokrasi ini kita ketahui bahwa demokrasi ini bisa meningkatkan adanya perkembangan dalam hal ekonomi. Kebijakan ekonomi yang mungkin bisa meningkatkan dari adanya partisipasi ekonomi dari berbagai negara. Selanjutnya adalah tantangan global dalam globalisasi. Tantangan global dalam globalisasi ini tentunya cukup mencakup berbagai aspek. Contoh dari Indonesia sendiri, yang menjadi tantangan global dari Indonesia yaitu adanya budaya asing yang masuk. Negara-negara yang melakukan diplomasi budaya terhadap Indonesia secara terus-menerus dan berpengaruh sangat besar untuk Indonesia. Jika dilihat dari Pancasila, di antaranya yaitu kurangnya toleransi antar beragama, kasus pembulian, kasus adanya tindak kekerasan, konteks global, bahwa negara-negara yang sekarang terkait kasus dengan hak asasi manusia, contoh dengan Palestina, Israel, adanya penyimpangan
hak asasi manusia, tentu kita ketahui bahwa itu menjadi tantangan global bagi kita semua. Karena mengetahui bahwa hak asasi manusia ini sangat penting